udah ngerti kan, tapi semoga nggak kedengaran suara yang nggak tahu sih. Kan mute. Nah, Yaudah. proper lah terus. Hai guys. Hai. Aku sama ya kamu perkenalan diri deh. Jessica. Aku Fairan di sini masih video pertama ya, jadi kayaknya masih agak kaku nih gitu kan. Tapi di video kali ini tuh kita pengen cerita dari narasumber kita hari ini. Jessica berbagi pengalaman gimana sih di Jerman itu. Jadi gini Jess, aku pengen bahas. Kalau menurut aku Jerman tuh sebenarnya aman banget negaranya, terutama buat orang yang baru pertama kali mau kesini gitu. Kayak tapi buat orang yang mungkin baru dari Indo kan kayak bingung ya. Emang beneran aman gak sih? Soalnya kan banyak juga nih kita dengar banyak cerita kayak ya gak tahu sih, aku pribadi belum pernah ngalamin, tapi aku pengen denger nih dari cerita kamu. Menurut kamu Jerman itu negaranya aman atau gimana nih? Bener-bener belum pernah ngalamin. Serius. Iya sih, maksudnya so far mungkin aku orangnya jarang main keluar kali ya, anak rumahan banget nih ceritanya kan. Oh my god. Kalau aku sih udah beberapa kali gitu ya. Aku tuh udah beberapa kali, terus kayak pas kamu nanya gitu, yang paling aku kayak pikiran banget itu pas aku kayak diikutin orang. Sampai hampir kayak udah hampir sampai ke rumah terus kayak diikutin gitu sama orang. Diikutin tuh gimana maksudnya, kayak teman dulu atau kayak gimana maksudnya? Sama orang stranger, kayak completely stranger gitu, dan aku gak kenal dia sama sekali, tapi kayak dia ngikutin aku pulang gitu. Oke. Maksudnya kayak gimana tuh kejadiannya, boleh ceritain lagi ya? Jadi ingat gak kemarin kan kita kan ketemuan gitu di Berlin kan? Aha, iya. Kayaknya itu kayak sekitar tahun lalu gitu. Dan kita pun lagi di Uban gitu kan. Uban. Iya. Terus Dan itu kayak udah malam banget gak sih jam berapa waktu itu? Jam funny thing is aku merasa aneh banget karena itu jam 8 gitu kayak which is I don't think seharusnya itu kejadian gitu loh, kayak biasa kan malam gitu kan, tapi kayak malam-malam banget enggak, kok bisa gitu. Jadi I don't expect that as well. Kemarin kita ketemu sama orang ini kan yang aku boleh describe gak sih? Enggak. Aku gak tahu. Gimana tuh? Aku lupa sih. Kayak looknya dari Afrika gitu. Oke. Ya nanti kalau nggak boleh ntar tinggal di flip aja sama editornya ya. Terus kita kan duduk sebelah-sebelahan kan. Aku di sini, Fairan di sini kan. Terus sebelahnya itu orang itu. Dan dia kan ngobrol sama cici gitu kan. Nah, ini lupa. Aku lupa banget nih. Mungkin karena nggak berkesan. Maksudnya kayak aku nggak ngalamin apa-apa jadi nggak ingat. Terus kayak dia nanyain cici gitu kan. Kamu dari mana? Kayak dia bilang aku dari orang Indonesia, kita dari Indonesia. Terus orang tua juga liburan gitu kan. Terus aku di situ ya udah diam-diam aja kayak dengerin aja, Cici ngobrol kan sama dia. Tapi ceritanya Cici itu harus bisa sama cabut duluan. Iya, cabut duluan pas di pertengahan jalan. Kayak harus udah sampai gitu kan. Sisa tinggal aku lah sama dia gitu. Dan dia kayak mulai nanya-nanya aku jadinya kayak nanyanya kayak weird stuff gitu deh, kayak ya aneh aja yang bikin aku gak nyaman, yang tau lah yang kayak dia nanya-nanyain yang kalau mau godain cewek itu gimana gitu. Sampai nanya kayak gitu? Iya benar, jadi kayak aku merasa gak nyaman banget, kayak aneh gitu. Kamu yakin ini kayak bukan maksudnya kayak orang yang kerja sama kamu dulu di tempat kerja? Gak sama sekali gak kenal? Gak tahu, dia bahkan sampai nanya nama aku siapa gitu loh. Terus wah kayak, itu red flag sih. Iya bener. Apalagi kalau di Jerman kayak orang kan sebenarnya serba maksudnya privasi gitu. Itu aneh banget sih. Jadi kayak setiap kali kalau orang banyak kejadian aneh terus kayak nanya nama aku siapa, itu aku selalu bilang kayak Ica gitu. Kayak bukan nama bener, gak nama asli, kayak Ica gitu. Oh, that's a good hack ya. Aku bilangnya Ica gitu kan, terus hati-hati nama Ica. Terus dia nanya kan, kamu bakalan stop di mana gitu. Karena kan kita lagi di Uban ceritanya kan, lagi di kereta apinya nih. Jadi kayak terus dia kayak bilang dia bakalan berhenti di Osloer gitu. Setelah aku bilang aku masih lama nyampainya gitu kan. Tapi anehnya itu pas dia udah sampai Osloer tuh dia nggak turun. Dia kayak stay gitu. Jadi dia bohong sebenarnya. Iya, dia kayak stay gitu, bohong gitu loh. Jadi kayak aku kan jadi makin panik gitu kan. Terus aku kayak tanya dia, kamu kok nggak turun? Emang kenapa? Kalau misalnya nggak turun di sini, Malah dia yang marah balik. Kalau aku mau stay di sini gimana?
banget kayak mau ngusir aku. Ya juga sih, siapa juga aku gitu mau ngobrol sama kamu, kamu juga ini kan kayak stranger juga. Kayak misalnya aku tuh stranger untuk kamu gitu loh, akunya gitu. Jadi kayak aku panik gitu kan. Terus kamu ngapain? Udah mau sampai dan dia nggak turun. Oke. Jadi aku inisiatif untuk telepon si Vincelin dulu. Vincelinnya nggak angkat, udah tidur. Oh terus ada telepon Cici habis gitu, bener? Itu aku chat Cici dulu, ya benar. Iya, Aku kayak ngechat kayak Ci, aku rasa gak nyaman kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi kayak I can't do anything juga karena ya jadi aku telepon si Vincelinnya itu karena dia kan lebih, aku ngarap pulang terus si Vincelinnya kan paling dekat di situ kan. Tidur. Ya oke. Ya aku mikir mau telepon teman yang tinggal bareng aku juga, namanya Nicholas juga. Dia ini besoknya flight, jadi pasti udah tidur duluan. Kepikirlah ada satu teman lagi yang memang dia syukur, untungnya dia itu aktif di malam hari. Oke. Belajarnya di malam hari, jadi kayak dia itu aku telepon dia angkat langsung. Jadi pas angkat langsung Jess ya di mana gitu kan. Bersyukur kalau kita tuh orang Indo, jadi bisa ngomong bahasa Indo dan aku tuh kan bisa ngomong Hokkien juga. Jadi kayak campur-campur gitu dan dia nggak ngerti kan aku ngomongin apa gitu. That's oke. Untung aja teman kamu juga balas jadi. Iya benar, syukur dia angkat. Jadi kayak pas dia angkat aku minta tolong, dia langsung on the way gitu, langsung jemput kamu. Iya benar. Itu di malam hari ya. Kayak dan lokasi aku itu agak jauh, bukan di tengah Berlin gitu. Jadi Verbindung. Iya rumah kamu kan dulu kayak ya di pinggir banget kan. Iya, itu jadi serem banget sih. Perbindungnya itu kayak 20 menit sekali, 30 menit sekali. Waduh. Dan waktu itu untungnya itu tuh lancar banget. Perjalanan dia untuk jemput aku itu lancar banget. Oh, on time gitu jadi jemput bener. kamu. Tapi ya di situnya sambil nunggu, aku kan sampai udah Endstation. Di situnya dianya masih nungguin aku gitu. Terus kayak dan itu posisinya maksudnya gak ada orang lain gitu. Jadi gak ada, kan udah malam gitu kan jam 9 dan aku memang gak di tengah kota. Jadi kayak tapi syukurnya tipsnya itu ke daerah-daerah donor. Karena banyak orang putih. Iya benar. Jadi kayak mereka tuh masih di situ-situ masih rame. Jadi kalau ada macam-macam bisa minta tolong ikut gitu. Iya, yang penting at least ada orang lain jadi kayak nggak mungkin digangguin gitu. Bener. Tapi aku orangnya sikapnya pemalu ya. Aku nggak berani minta tolong gitu meskipun aku rasa nggak nyaman gitu. Iya. Terus jadi teman kamu nyampe nih on time pas kamu juga nyampe di Endstation. Aku harus masih nunggu. Bener, aku harus nunggu. Dan kayak, orang itu masih di situ. Bener. Dia sampai nanya kayak, aku boleh nggak nganterin kamu pulang gitu? Aku mikir kalau lu nganterin aku pulang berarti lu tahu dong tempat tinggalku di mana. Wah itu creepy abis sih. Ya aku nggak mau besoknya dia di depan. Wah bahaya di sih. Di situ kan nggak mau. Jadi ya terakhir ya dia nungguin sampai dia nanyain lagi, kamu mau minum nggak gitu? Aku mau pergi beli minum, kamu mau nggak? Aku beliin gitu. Terus aku bilang aku nggak mau. Kalau nggak sini ayo temenin aku aja pergi beli minum di sana. Aku bilang nggak apa-apa, aku stay di sini aja, aku mau nunggu bus gitu. Serem banget. Iya kayak bener. Aduh. Itu takut banget sih. Tapi syukur temanku datang dan kan cowok ya, terus sebenarnya tinggi gitu. Agak ya bodinya oke lah, well-built gitu lah. Jadi dipuji. Jadi begitu sampai itu dia langsung kayak, kamu tuh siapa gitu, langsung kayak tegas gitu, kamu tuh siapa gitu. Terus gimana dia? Jadi dia kayak chill gitu. Aku tuh cuman mau nemenin dia aja karena dia tuh perempuan, mau pulang rumah gitu sendirian, kasihan gitu. Jadi kayak aku thankful banget sama temanku ini, kayak hero gitu. Waduh, ya ini gitu serem banget sih. Aku takut sih mereka bakal berantem, tapi kayak mereka gak berantem gitu, kayak syukur gitu. Orangnya juga ya udah habis gitu kayak ninggalin juga nggak ada ngapa-ngapain lagi. Ya dia kayak bilang, kalian pergi duluan aja gitu kan. Terus kayak temanku ini bilang, enggak, kalau lu mau build trust aku, lu pergi duluan dan kita gak bakalan ketemu lagi gitu. Lu harus pergi dulu baru kita pergi gitu. Karena takut diikutin kan. Iya. Jadi ya dia pergi duluan. Tapi karena kita masih trust issue istilahnya, kita ngambil bus nomor lain which is yang ngarah ke rumah kita dan ended up pulang rumah agak maleman dan kayak buat decoy. Iya, benar, jalannya agak good lama thinking, gitu. Iya. Tapi kalau denger kayak gini jadinya buat teman-teman di rumah yang di Indonesia ini denger
Jadi Jerman nggak aman dong. Terus gimana nih kita anak-anak cewek apalagi kuliah sendirian di Jerman? What you're thinking? Like maksudnya gimana dong? Artinya Jerman nggak aman atau kamu mungkin ada tips atau apa kayak gitu yang? Jerman sebenarnya aman sih, aman-aman aja. Kalau aku mau aku bisa telepon polisi langsung datang kan. Karena mereka juga cepat banget, cepat. Kayak ya mungkin kalau nggak ada teman kamu ya last resortnya ke polisi pasti. Karena aku takut banget gitu loh. Iyalah. Dan aku orangnya nggak comfortable kayak I feel like this is not a big deal. Jadi kayak aku gak harus telepon polisi. No, gitu it's a big deal lah. Maksudnya kalau sampai udah ya untung nggak kejadian. Untung Jessica masih ada di sini, guys. Tapi ya itu sesuatu yang serius sih. Itu serem banget sih. Bener. Seharusnya nggak kayak gitu. Iya, jadi kayak temen aku bersyukur banget sih sama temenku kayak. Dan itu kan masih ada makanan yang kayak yang aku bungkus gitu kan, terus aku langsung kasih gitu karena kayak thank you banget gitu, thank you udah banget. Jadi punya temen. Iya benar. Ya. Tipsnya itu iyalah, kalau misalnya takut telepon polisi, ya sebenarnya jangan takut, tapi ya telepon teman terdekat, jangan yang jauh-jauh, telepon teman terdekat yang bisa langsung datang, gas langsung tolongin kamu. Kalau misalnya kamu gak ada teman, aduh so sad banget. Tapi sebenarnya aku hal unik, aku pernah lihat di Uban tuh ada board gitu, kayak yang nomor telepon gitu loh, yang bisa nemenin kamu pulang ke rumah pas malam-malam. Oh iya, ada kayak gitu? Bener, ada yang kayak kalau misalnya sebagai anak perempuan gitu yang takut pulang ke rumah malam-malam atau ya takut ada rasa bahaya gitu atau gimana gitu, ya telepon gitu. Walaupun sebenarnya ini kejadiannya sih nggak unik banget sih, maksudnya I don't think, maksudnya jangan sampai takut gitu loh, kayak ya sebenarnya aman-aman aja. Cuman emang kalau di Jerman tuh ya di atas jam 9 tuh udah sepi banget nggak sih, Jess? Kayak kalau di Berlin gimana nih? Kalau di kota aku soalnya kayak rada kecil gitu ya, udah jam 8 ke atas tuh udah kosong. Jadi anggapannya udah lumayan quote-unquote bahaya gitu kalau keluar rumah. Bukan bahaya sih, maksudnya kayak udah nggak ada orang gitu. Kayak sepi-sepi gitu. Kalau di Berlin gimana nih? Enggak sih. Enggak gitu ya? Enggak, beneran enggak. Dan makanya aku takut. Kayak this is the first time it's happening to me gitu loh. Yeah. Kayak di Indo gak pernah. Di sini kayak aku juga gak tahu siapa-siapa, keluarga aku juga gak ada. Tapi syukur ada teman gitu. Pentingnya berteman itulah. Bener banget sih. Iya. Itu. Okay. Jadi setelah ngalamin kejadian itu, kamu masih keluar rumah malam kan? Atau udah trauma atau gimana gitu? Awal-awal iya. Awal-awal kayak, dan sebenarnya aku ketemu dia lagi. Tapi aku ketemu dia lagi, tapi dia gak kenal aku gitu loh. Karena mungkin kemarin tuh aku pakai contact lens, terus kayak yang pas kedua kali aku ketemu tuh aku pakai kacamata gitu. Okay. Dan ketemunya di Oslo War, di tempat yang dia mau berhenti awalnya tadi gitu. Waduh. Dan itu kayak 3 days later atau 4 days later gitu ketemu dia lagi gitu. Jadi kayak aku takut banget. Itu pas ketemu dia aku langsung kayak dateng kayak duk aduh gimana gitu. Bahaya sih. Ya. Tapi emang Berlin ya punya ceritanya sendiri lah. Benar. Dibandingkan kota lain. Ya. Jadi dari pengalaman kamu nih, mungkin kamu ada tips atau ya buat safety untuk teman-teman di Indonesia yang mau ke Jerman yang belum tahu nih aturan di Jerman seperti apa. Kamu punya tips gak? Tahu nomor telepon polisi. Berteman. Karena aku saved by a friend of mine gitu. Thank you temannya Jess. Yeah, dan jangan takut gitu lah. Kalau aku belajar dari teman aku itu, dia bilang gini kayak jangan takut untuk menolak, jangan takut untuk kayak merasa uncomfortable gitu. Karena aku orangnya gak enakan kayak ngomong kayak apaan sih lu, kayak aku ya, mau sendiri gitu. Ya. I don't feel like good to say that gitu loh. Jadi kayak I have to learn to say that, and maybe you guys yang kayak takut orangnya nggak enakan juga start to belajar. You have to, cause like you're here alone. Kalau nggak ngomong ya nggak ada yang bisa bantu guys gitu kan. Yeah, that's a good tip. I think that's all yang kita mau bicarain hari ini. Thank you guys for watching, and we'll see you